Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, santri banin, santri banat juga wali santri yang mengikuti melalui live streaming di fanpage PPH Hamalatul Al-Falakiyah. Selanjutnya kita akan mendengarkan mau'izatul hasanah dalam rangka memperingati haul ke-49 Allah Yarham Al-Maghfurlah Kiai Haji Tubagus Muhammad Falak bin Kiai Haji Tubagus Abbas, juga dalam rangka memperingati haul yang ke-6 tahun Al-Maghfurlah almarhum Kiai Haji Tubagus Zainul Abidin bin Kiai Tauhid bin Kiai Falak, yang akan disampaikan mau'izah hasanah ini oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Hamzah Maulana yang merupakan Ketua Fosma Bogor. Kepada beliau kami persilahkan pada Dewan Guru untuk berada di depan. Ada kemana ya dulu? Aku punya niat yang baik, coba ku ungkapkan padamu. Tapi kau bilang pergi saja, aku tak mau melihat dirimu selamanya. Semuanya, awas nanti jatuh cinta, cinta kepadamu. Baik. Al-karunya kita tadi jawab rudak. Salawat Gus bakatin ku atoh ngkorek kieuan. Untung teu megatkeun eta tah hordeng ya. Untung kagak ada yang ngambil hordeng itu apa namanya? Satir tuh. Coba kan nggak dikasih bendera, nggak dikasih apa, masih untung nggak muter-muter temennya kan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala ta'ala fi muhkam kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala al-ulama kama fi syair, kalamun qadimun la yumalu sama'u tanaza'an wa fi'lin wa astafi minkum bidain wa nuruhu dalilun liqalbi'in dajahli wa ayrati. Banyak. Kalamun qadimun la yumalu sama'u tanaza'an qawli wa fi'li wa niyati. Kalamun
qadimun. Al-Quran itu la yumallu, yang tidak pernah bosan-bosan mendengarnya. Yang bosan itu yang baca biasanya. Kalau yang dengarnya mah tidak bosan. Karena Al-Quran itu memang sudah ada zauknya, sudah ada rasanya. Jangankan orang alim, orang awam saja mengetahui apa perbedaan huruf Al-Quran. Kan kebanyakan kalau di kampung, kalau di daerah-daerah pesisian, Quran itu hafal cangkem. Orang awam, orang alim pasti tahu perbedaan. Kalau ada bapak-bapak yang baca Quran begini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid tawalam yulad tawalam yakul lahu. Pasti kata orang-orang awam, kata bapak yang lain, taknya mah bukan Quran. Jangankan orang alim, orang awam pun jadi. Maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaganya. Jadi selama kita menjaga Al-Quran, insya Allah kita akan dijaga Allah. Alhamdulillah. Maka hafid Quran itu orang yang menjaga Al-Quran. Insya Allah semuanya para santri pesantren ini akan senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika putus cinta membuat hatimu gabut dan merana, ketika di pesantren Al-Falakiyah kadang tidak pulang dan terlalu lama, kadang kerinduan kepada ayah dan ibu itu selalu menggema. Ketika corona membuat hatimu menjadi gundah gulana, ketika keinginan untuk bertemu si dia membuat pikirmu merana. Namun insya Allah malam ini karena haul mama falak dan karena acara yang mulia ini, insya Allah semua menjadi sirna. Hiburan itu sesuatu yang menyenangkan hati. Maka dalam agama pun hiburan tidak dilarang. Yang tidak boleh itu adalah memilih hiburan yang mengingkari atau maksiat kepada Allah Subhanahu. Rasulullah itu hiburannya dengan salat. Kata Rasulullah, wa ju'ilat qurratu aini fi salat. Kujadikan salat sebagai penghiburku. Lalu Sayyidina Abu Bakar sangat terhibur ketika hartanya semuanya diberikan untuk berjuang di jalan Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Paling senang Sayyidina Abu Bakar. Lalu kesenangan Sayyidina Umar apa? Hiburan Sayyidina Umar membawakan beras, membawakan gandum oleh pundaknya dari Baitul Mal, dibawa langsung diantar ke fakir miskin, diantar ke anak-anak yatim, tidak melalui kurir atau utusannya. Itu hiburannya para sahabat dan itu hiburannya Kangjeng Nabi. Hiburannya santri Al-Falakiyah ya kayak tadi. Aturan kalau salawat kan begini-begini. Itu mau wah, segala. Sakaliannya goyang sesar. Emang tuh ningali tuh di beh itu menukut ka mota. Wow, begituan. Yang saya khawatir, nih adik-adik, yang saya khawatirkan ini pelebah ayat sirah batur ka babuk tuh. Hiburan sih hiburan, tapi jangan bikin temen pingsan juga keles. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau hiburan anak santri Al-Falakiyah
dengan baca deba. Maka sesuatu ibadah, semua ibadah boleh jadi akan disensor tergantung niatnya. Tapi satu ibadah yang tidak pernah akan ditanya Bak Bibu, yang penting jelas bacaannya, jelas takzim kepada Rasulullah, yaitu Sholawat itu nggak pakai niat juga sah. Sholawat itu nggak pakai niat nggak sah. Sholawat pakai riya saja kayak tadi tuh. Udah kayak yang wah, kata orang-orang yang suka dengan nonton film India pakai nyanyi India. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraj. Oh, nggak musim sekarang mah, itu mah udah lama, masa lalu. Sekarang mah yang lagi musim kereta malam. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karam. Cekit. Itu jadi nggak apa-apa, hiburan, mencari kebahagiaan dengan bahkan bisa jadi hati terhibur, orang tua didoakan, derajat ditinggikan, dosa digugurkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Ada 4 golongan yang nanti di akhirat disebut makhluk yang jaffa. Apa jaffa? Kata Rasulullah, jaffa itu adalah orang yang mengisolasi. Kayak sekarang lagi musim corona, mengisolasi. Orang lain pada senang-senangan, dia malipir teh. Dia cari tempat, dia tidak ada yang nanya, tidak ada yang hirau. Sorangan, tidak ada temannya. Nah, itu bahasa teh ngomong. Sorangan tidak ada temannya, sorangan tidak ada temannya. Bagus baik kumaha we atuh ngaji mah. Nah, masuk. Mana bete poho? Masuk tah? Siang tadi 4 golongan. Tidak ada yang nanya. Ditawarin jeruk enggak? Karena dia masuk yang terisolasi, tidak ditanya, tidak dibiarkan wajah Rasulullah menampakkan dirinya kepada 4 golongan. Boro-boro ditawaran jeruk. Jeruk ya ada, tapi di sini enggak ada yang ditawarin, adik-adik santri semuanya dibiarin. Ini cukup buat ustad. Benar. Biasanya kalau yang di depan itu khusus buat ustad. Di Bogor mah aya sholawatna. Sallallahu ala Muhammad, balik nama wa berkat. Ya Allah saatik amat nuloba. Saya nyebut dicolong aja. Saya nyebut dicolong ya. Mana nyebut dicolong? Nuloba kanggo Ustad Ahmad. Tuh dicolong ya. Jadi 4 golongan ini tidak dihirau oleh Rasulullah. Pertama, orang yang tidak akan dihirau oleh Rasulullah ketika yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang ini tidak akan dilirik, tidak akan ditanya, dibully atau rugi. Pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah ketika belum salam tapi sukanya ngutek-ngutek sirah. Nah, atau ngutek-ngutek sirah tanya. Kayak begini-begini, bentar-bentar karena apa? Ngusapin kening, ngusapin jidat. Belum salam, udah gini-ginian. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu ada? Yang ketiga, golongan ketiga yang tidak akan dihiraukan Rasulullah. Ketika mereka memanggil pun, ya Rasulullah, aku di sini di belakangmu. Rasulullah tidak. Kata Rasulullah, you and me and.
Kamu mengharapkan aku untuk melihatmu? Oh, tidak, sorry. Kenapa? Golongan ketiga, dengarkan. Apabila didengar suara azan, dia noyod. Nah, noyod atuh. Dia terus dengan kegiatannya, tidak pernah terhenti oleh azan dan tidak nyaut sang muadzin ketika membacakan azan. Makanya kalau lagi azan, disunahkan dalam kitab Fathul Mu'in kalau pas azan, Allahu Akbar, langsung berhenti dulu, ucapkan dengan ucapan marhaban biqaili adlan, marhaban bisolati ahlan. Ayo, marhaban biqaili adlan, marhaban bisolati. Jawab seperti itu. Setelah itu Allahu Akbar, turutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta azan di Masjid Raya, tahu di Masjid Agung, tahu di dia. Azan ai subuh mah aki-aki lain kitu. Allahu Akbar. Aduh ampun, gue Reno Agung. Dia menjadi bojor. Aduh ampun. Azan nama ensan batuk nang geus 7 kali. As-salatu khairun min naon. Jadi ada salat khairun anu. Tak gitu. Ada aki-aki mah. Tapi rek aki-aki mau budak Qora, mau di Madinah. Kalimatnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di mana eta? Azan di mana eta? Astagfirullah. Di dia. Bukan di Madinah. Tadi azan abdi. Mau di Madinah, mau di Mekah, mau di sini, mau aki-aki, mau santi, mau budak Qora, mau guru, mau dewan, siapapun yang baca azan, sahut. Jawab buru-buru. Takut kita tidak dilirik Rasulullah nanti di akhirat. Karena apa? Karena ketika dibacakan azan tidak pernah nyahut. Yang keempat, bila disebut namaku, dia tidak menyahut dengan ucapan sallallahu alaihi. Makanya kalau dibacakan nama Nabi dimanapun, bacakan sallallahu alaihi, baca salawat kepadanya. Karena sahut, karena sahut menyahut itu bagus. Ada satu hak muslim yang harus kita pakai dimanapun. Kalau orang bersin, aceh, jawabnya. Kata yang dengar, yarhamukallah. Kata yang bersin lagi, kata semuanya, ya sudahlah, benar. Ya sudahlah langsung benar. Alhamdulillah. Jadi kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Kalam qadim atau Al-Quran itu tidak pernah bosan mendengarnya. Adik-adik mau baca hadar, silakan. Kayak adik-adik yang tahfidz Quran pasti hadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Mau qori silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba. Waktu bisa kan? Tuh. Tapi walaupun bismillah ngaji, yang penting tidak pernah bosan membaca. Ayo kita ke Mekah sebulan. Minggu pertama Syekh Abdurrahman Asy-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muni asa subuh. Kalau subuh begitu kerennya. Subuh mah jarang, rata-rata akina insuna 2. Ge bolak-balik we gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladdallin. Di belakang ada cucunya jawab, amin, gening ayaan. Si kakek bingung, maca surat. Yang hafal cuma 2. Itunya sebabnya karena tidak pernah silaturahim dan pesantren di Al-Falakiyah. Jadi surat hafalnya, ya surat itu cuma 2. Kuliah sama kulhu. Kuliah, ayah. Akhirnya si cucunya di belakang ribut. Kata cucu yang satu, pasti kuliah. Cek cucu yang satu, kulhu. Si kakek di depan bingung cari surat yang pendek mudah dihafal. Oh ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar. Kan kalau udah sepuh mah pikun. Bolak-balik mana ujungnya ya? Inna a'tainakal kautsar. Bolak. Cucunya di belakang kesel. Innalillahi aki, innalillahi. Apa kata? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi baca sesuai dauknya. Nih adik-adikku, saking nikmatnya Quran tidak pernah bosan membaca. Quran pernah dibaca sama orang sinden, mantan sinden ikut musabakoh. Dia tidak latihan dulu, saking semangatnya langsung naik ke panggung. Kepada peserta dari Bandung. Awas, maaf jangan bilang Bandung. Dari Kampung Anu dipersilakan Cipaku kumaha ada we. Entah yang ngomong kumaha maneh we. Mari kita panggil peserta berikutnya. Ya langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Alladzina anfusahum. Itu asinan. Tidak bosan mendengarnya. Kalau Quran dibaca sama ahli fikih, jadilah ilmu fikih. Kalau Quran dibaca sama ahli tasawuf, jadilah sumber ilmu tasawuf. Kalau Quran dipelajari oleh ahli bahasa, jadilah ahli nahu. Quran adalah dalla bi mawadhi'in katsirah, menunjukkan kepada makna yang banyak. Salihun likulli zamanin wa makanin, layak untuk setiap tempat dan setiap waktu. Last but not least. Paham? Parwa unyuk ngerti. Saya juga nggak paham. Tidak pernah terbatas, unlimited sampai kapanpun. Layak di setiap tempat, layak di setiap waktu. Dibaca di rumah yang kecil, indah. Dibaca di rumah besar, indah. Dibaca di pesantren, indah. Dibaca di tengah sawah, inilah Al-Qur'anul Kalamun qadimun la yumallu. Selain itu, tanazzahaan kaulin, membersihkan dari ucapan. Orang kalau sudah sering baca Quran, kalau sudah larut dalam kenikmatan membaca Quran, mulutnya, ucapannya tidak akan hoak, tidak akan bohong, tidak akan mencaci, tidak akan memaki, tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang baik. Nadrul ummah bi'ainir rahmah, memandang sekitar umatnya dengan kacamata kasih sayang. Inilah ahli Al-Qur'an. Tidak mungkin ngomong yang jelek. Karena apa?
karena di mulutnya sudah terpagar keindahan Al-Quran. Fal yakul khairan aw liyasmut. Mulutmu adalah harimaumu. Sekali berucap itu adalah doa. Adik-adik pernah dengar pengalaman cerita ini untuk ayah-ayah dan ibu-ibu di rumah ya? Sampaikan. Syekh Abdurrahman Asyudes mentestimonikan dirinya. Terang testimoni? Testimoni bercerita tentang dirinya. Bahwasannya dari kecil dia itu badung, bengal, bandel. Muncul bahasa orang lima, ngalayat. Itu bahasa Jermannya. Ngalayat. Tapi ibunya dari kecil nih selalu mengucapkan kalau marah, tapi dengan ucapan, dasar imam besar, dasar anak soleh, dasar punya derajat yang tinggi, selalu perkataan yang baik, selalu perkataan yang indah yang keluar. Makanya jadilah kumpalan itu menjadi generator untuk pengumpul doa. Dan setelah besar benar terjadi, Syekh Abdurrahman Asyudes adalah imam besar Masjidil Haram. Alhamdulillah. Makanya kepada ibu, kepada ayah, biasakan semarah apapun, kepada anak biasakan mengucapkan sesuatu yang baik, karena sesuatu yang diucapkan akan menjadi doa. Ucapanmu adalah doa. Makanya sunat kasih nama yang baik seperti Ahmad Hamzah Maulana. Wah, bagus. Amin, amin. Bagus. Lumayan. Kasih nama jangan macam-macam. Karena apa? Nama juga adalah doa. Nah, tanazzaha an kaulin, bukan saja ucapan yang dibersihkan oleh Quran, wa fi'lin, dan pekerjaan. Lihat perbuatan yang ahli Quran. Ustaz lihat ayah Sarah, lihat kepada teman-teman, kepada adik-adik. Ya Allah, meni ararinda, meni garilis. Komun itu mana kasorat ku lampu. Aduh tuh, yang itu juga aduh kasorat ku lampu meni kararasep bararodas. Alhamdulillah, kelihatan wajah ahli surga. Salah satu wajah ahli surga, wajahnya berbinar-binar, tapi kadang-kadang wajahnya penuh dengan penderitaan. Mungkin karena lapar. Ya, adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi'lin wa niyati, bukan saja ucapan, pekerjaan dan niat juga dibantu dibersihkan oleh Quran. Quran keseringan dibaca mah niatan bersih, lama-lama tutur kata baik, perilakunya baik. Makanya adik-adik yang 1000 ini insya Allah akan menjadi pengganti Syekh Ali Jabir. Amin. Akan menjadi para ulama-ulama pengganti nanti. Amin. Karena di tangan hamalatul Quran inilah insya Allah segala sikap dan perbuatan bisa terjaga. Sampai saking sedihnya saya melihat para ulama meninggal, sampai saya bikin lagu sebagai sesuatu ungkapan rasa syahdu dan rindu. Lagunya begini. Bila kamu itu mah lagu baturnya. Oh, di sisiku. Oh itu bukan itu. Sedih mendengar para ulama satu temenahan satu golongan peletuk ari rek ngeunahan heug menitnya adalah sok eta masing-masing mah itu kadi para ulama satu persatu pergi selamanya, doa harapan seluruh umat agar di Al-Falakiyah nanti ada gantinya. Lain asal jadi dalang dipertak peletuk Allahumma gfir umat Nabi Muhammad, ya Rabbirham umat Nabi Muhammad. Allahumma ansur umat Nabi Muhammad, ya Rabbi islih umat Nabi Muhammad. Ya Rabbana ampuni hamba bisyafaati nabina, bersama para ulama berjumpa nanti di surga.
Apa tuh? Tegaul dasar. Tekan dong Hamzah channel. Baik. Tanazzahan qaulin wa fi'lin wa niyati. Bukan itu saja adik-adikku. Bihi astafi min kulli da'in. Bihi dengan Quran. Astafi dijadikan sembuh min kulli da'in dari segala macam penyakit. Zahiran wa batinan. Maka kalau ini jadikan sebagai obat, ini adalah syifaun syarif. Kata Nabi dalam kitab Zubdatul Wa'idin, di mana dikumandangkan Al-Quran, maka air, makanan yang ada di tengah itu menjadi syifaun syarif, obat yang mulia. Ya Rabah, nanti saya bawa 1 galon. Bayar. Lain ngomong bayar nyeri hati. Alhamdulillah. Syifaun syarif. Bihi astafi min kulli da'in. Al-Quran itu di dalamnya adalah obat bagi segala macam penyakit. Wa nuruhu, adapun cahaya keberkahan Al-Quran, dalilun, penerang, petunjuk yang memberikan arahan kepada kita, pedoman, bimbingan lil qalbi, untuk hati dan perbuatan kita, inda jahli, ketika bodoh, wa hairati, dan kebingungan. Ada khairat, ada hairat. Maka jangan salah ucap ya, karena salah ucap salah makna. Kalau hair itu bingung, kalau khair itu bagus. Aduh, anak hair. Kalau hair itu berarti bingung terus. Hairat wa hairati. Jadi dengan Quran, segala kebodohan dan kebingungan insyaallah akan terobati. Ya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepada kami bisirri hurufihi, dengan setiap rahasia perharap daripada Al-Quran. Wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muklati. Ya Allah, terangilah dengan Al-Quran hati kami, pendengaran kami, dan ucapan kami. Ayo, apa yang tidak ada dalam Quran? Makanya pantas kalau disebut Al-Quran itu tastamilu. Ketika baca Al-Quran, maka sama dengan kita baca 114 kitab. Ketika baca Al-Quran, sama dengan kita membaca Taurat, Injil, dan Zabur yang sudah tidak ada dan sudah dimansuh dalam Quran. Ketika baca Quran, banyak keberkahan dan mensumber cahaya bagi kebodohan dan kebingungan kita. Maka yang saya dekat dengan Quran ini ada insya Allah menjadi generasi yang baik, menjadi generasi penerus yang menjadi harapan semua, harapan bangsa dan harapan orang tua tentunya, amin. Ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Ya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Ada lagi doanya. Wa ya Rabbi ya fatah iftah qulubana. Ya Allah, wahai Maha Pembuka, iftah, bukakanlah qulubana, hati-hati kami. Ketika mendengar Al-Quran yang indah, maka pantas kita mohon kepada Allah, iftah qulubana, bukakanlah hati kami semua. Wa fahim bihi qalbi ulumas syari'ati, bukakanlah hati kami untuk memahami Quran, dan pahamilah kami dengan Quran kepada seluruh ilmu-ilmu agama. Tauhid, tasawuf, fikih, semua bersumber daripada Al-Quran yang agung. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita semoga ada yang penghafal Quran. Ada yang sudah 1 juz? Ada yang sudah 1 juz? Mana yang sudah hafal 1 juz? Yang 3 juz? Ya nanya 3 juz. Yang sudah hafal 10 juz? Yang sudah hafal 20 juz? Yang sudah hafal 30 juz? Masya Allah, berarti di sini semuanya sama. Pak Ustadz Hamzah, sekarang posisi Al-Quran itu 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat, 1.057 harap, itu semuanya ada dalam Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, saya hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, saya hafal. Atau ada nyebut Quran, alhamdulillah saya hafal. Alhamdulillah. Nah itu terus.
adik-adikku semuanya insya Allah menghafal Al-Quran, anakku, teman-temannya semuanya, para guru, bil khusus kepada Abi kita, guru kita Kiai Haji Abi Asep Zulfikar, panjang umur, sehat walafiat. Beliau lagi sedang kurang sehat tadi kan kelihatan. Guru kita semoga dipanjangkan umurnya. Dewan guru kita beliau adalah gurunya adik-adik semuanya, yaitu Pangarsa Al-Mukarram Ajengan Gustaki, Ustaz Taqiyuddin, dan para guru yang lainnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat berkah semuanya, amin. Sehat berkah segalanya, sehat berkah selamanya. Semuanya yang didoakan di sini, insya Allah beliau ini sudah mendapati manfaat yang sangat luar biasa. Karena apa? Yahrujuna minadz-dzulumati ilan nur. Mereka sudah keluar dari dunia, masuk ke alam cahaya, masuk ke alam kubur. Kalau anaknya, kalau seseorang banyak pahala, maka yang di sana nanti menemani adalah amalnya. Bila waktu telah memanggil teman sok tabahan deh aja mesti atau eta yang nabahan itu Kang gitu. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Kesepian mereka sudah tidak ada lagi. Ribuan santri Abi Asep, ribuan santri Sadayana, semuanya akan menghantarkan pahala kebaikan untuknya. Karena ada 3 amalan yang tidak pernah terputus. Pertama adalah sedekah jariyah. Jariyah beliau ilmunya jalan terus. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ini saya lihat salah satu tokoh sepuh NU di Bogor ini adalah salah satu aja eyangnya yang di Haulin kita 49, itu Memapalak, yang sering setiap malam Jumat saya juga hadarahi tawasuli agar mendapat keberkahan saya dari ilmu dan keberkahan langkah perjuangannya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lalu ada abinya, ada ayahnya pengarsa di sini, semuanya sudah berada dalam kebaikan. Mudah-mudahan beliau tidak pernah meninggal, beliau ada, namun kita yang tidak sadar dan tidak tahu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya walakin la tash'urun. Mereka wali-wali Allah itu ada, tapi kita yang tidak sadar. Karena kalau misalkan mereka nyahut sama dengan ucapan kita, maka kita tidak akan mau ziarah. Misalkan kita ke kuburan, wali itu pasti hidup, tapi ketika kita kasih salam, assalamualaikum ya awliya Allah, mereka jawab, hanya kita tidak dengar. Karena kalau dengar, insya Allah mau jadi jarahna. Assalamualaikum, cek kuburan teh, waalaikumsalam. Pasti bakal ya, pasti bakal takut. Nah ini rahmat semuanya, adik-adikku yang dirahmati Allah. Sekali lagi pesan, tetap jaga sholawat, jaga kecintaan kepada para ulama, sahut suara azan, lalu kemudian bacakan sholawat kepada Nabi ketika disebut namanya. Jaga Al-Quran dengan penuh penjagaan Al-Quran kepada kita. Mudah-mudahan kita sama-sama menjaga Al-Quran. Bila Quran sudah kita cintai, insya Allah Quran pun nanti mencintai kita semuanya. Sekian, sebelumnya ada pantun yang saya ingin berikan. Naik kemang kopo, kemang kopi. Kemang cihicing atuh kan. Kemang kopi, kemang kopo. Boro-boro cakep poho. Kemang kopo, kemang kopi. Kemang mayang na ayakan. Tong poho ka Gusti. Hafalkeun sakabeh Quran. Kemang kopo, kemang kopi. Nyebut cakepna biasa we atuh. Cakep. Kita malah yang cakep ngajak ribut. Kemang kopo, kemang kopi. Kemang mayang na ayakan. Tong poho ka Nabi. Cing loba salawatan. Satu kali berarti kita sholawat dulu. Salawat NU, salat dari yuk. Mau dimusikin, sok aya atuh memusikan buru-buru. Laguna salat NU ya. Oke, ya lawat, oh nggak ada semangatnya.
Abdi tidak apa. Salawat. Salanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihati wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihati wa ila dinil Islam. Allahumma salli turagibu wa tunashitu wa tuhammisu bihati wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihati wa ila dinil Islam wa idhar sa'iri ala tariqati jamiyatina tatil ulama wa idhar sa'iri ala tariqati jamiyatina tatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadina wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha jihadina wa ila dinil Islam wa idhar sa'iri ala tariqati jamiyatina tatil ulama wa idhar sa'iri ala tariqati jamiyatina tatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Allah Rabbi wansur ala nadatil ulama lillahi kalimatillah nadatil ulama lillahi kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihati wa ila dinil Islam wa tuhammisu bihati wa ila dinil Islam wa idhar sa'iri ala tariqat jamiyatina tatil ulama wa idhar sa'iri ala tariqat jamiyatina tatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Allah sabit wansur ala nadatil ulama lillahi kalimatillah nadatil ulama lillahi kalimatillah lillahi kalimatillah lillahi kalimatillah. Thank you very much. Oke, yang keempat
kemang kopo, kemang kopo, kemang kopi. Kemang mayang na ayakan. Tong poho ka guru sareng para wali sing hormat sareng aya dina kesepakatan. Nuka obat encan. Kemang kopo, kemang kopi. Kemang mayang na ayakan. Tong poho ka kiai eta berkat gerawadahan. Baik, hatur nuhun bangsa, hatur nuhun Gus, tos biasa ngobrol, tos biasa berdekatan, ngalap berkah ti para santri anu saleh hifdzul Quran. Terima kasih para doa semuanya ya, dari semuanya sehat walafiat dan semoga Indonesia dijauhkan segera dari segala macam musibah termasuk corona. Amin ya rabbal. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul hidayah wa taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi